belum membeli kerupuk Sanjay, mungkin Anda belum bisa dikatakan pergi ke kota wisata Bukit Tinggi. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, saya sekarang ini sedang berada di kota wisata Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Di belakang saya ini adalah rumah Gadang yang merupakan rumah adat Minangkabau. Sekarang kita tidak akan bicara tentang rumah Gadang Minangkabau. Saya mengajak Sobat DB bicara tentang orang Minangkabau atau yang lebih akrab disebut orang Padang berbisnis. Saya atas nama DB Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan saya baru saja selesai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di lapangan kantin Kota Wisata Bukit Tinggi. Pada hari ini, Sabtu 1 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Sobat DB, ketika tadi malam saya bersama keluarga jalan-jalan di sekitar kota wisata Bukit Tinggi ini, mulai dari objek wisata Jam Gadang Bukit Tinggi, berkeliling sampai ke Ngaresiano, Benteng Perdekok, ke Janjang 40, dan ke tempat lainnya. Memang harus kita akui, orang Minang atau orang Padang ini tidak ada duanya di dalam berbisnis. Pada malam hari menjelang sholat Id tadi malam, atau di malam takbiran, kita melihat betapa warga masyarakat kota Bukit Tinggi ini mereka tetap berbisnis. Mereka berbisnis dari bisnis yang paling kecil sampai ke paling besar. Dari bisnis yang ditenteng sampai yang berada di toko-toko. Dan mereka berbisnis tampaknya benar-benar menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan keadaan. Kalau sekarang ini eranya era lebaran, bisnis mereka pun terkait dengan era itu. Mereka tahu bahwa di hari lebaran ini para perantau Minang pulang ke kampung. Dan mereka menyiapkan apa yang kemungkinan menjadi keinginan orang rantau yang
akan mereka bawa kelak ke rantau orang sepulang dari kampungnya sehabis lebaran ini. Mereka ada yang menjual baju kaos bermerek jam gadang. Ada juga yang menjual pernak-pernik ciri khas Ranah Minang. Dan di samping itu, kita juga melihat mereka menawarkan berbagai jenis makanan ciri khas Minang, kerupuk sanjai, dan berbagai makanan lainnya. Sobat DB, di kota Bukit Tinggi ini yang paling terkenal itu adalah sanjai. Maka juga ada orang mengatakan kota Bukit Tinggi ini kota sanjai. Anda kalau pergi ke Bukit Tinggi, kalau belum mengenyam kerupuk sanjai atau belum membeli kerupuk sanjai, mungkin Anda belum bisa dikatakan pergi ke kota wisata Bukit Tinggi. Di kota wisata Bukit Tinggi ini, Sobat DB, udaranya terasa sangat sejuk, dingin di sini. Jadi di hotel-hotel kalaupun tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak jadi persoalan. Kembali kita bicara tentang apa yang dapat kita ambil dari kemajuan dan kemampuan warga masyarakat Minang, khususnya di kota Bukit Tinggi ini, dalam berbisnis. Di sini ada jenis makanan di rumah makan yang paling terkenal, yakni nasi kapau. Kalau Anda pergi ke Bukit Tinggi, Anda harus mencoba makan di rumah makan yang mereknya nasi kapau. Kapau itu tak jauh dari kota Bukit Tinggi ini. Nama kampungnya Kapau. Dan konon kabarnya dulu, nasi kapau ini berasal dari orang Kapau yang memasak. Dan jenis gulai kapau ini benar-benar istimewa. Makanya Anda rugi kalau ke Bukit Tinggi tidak mengenyam nasi kapau. Benar-benar enak sekali. Satu hal pula yang dapat kita lihat dari kota Bukit Tinggi ini, di samping para pebisnisnya, para pedagangnya, begitu cekatan di dalam melihat pangsa pasar, terutama bagi perantau yang pulang ke kampung. Pelayanan dari pemerintah kotanya pun patut kita acung jempol. Saya semalam ketemu petugas di suatu perempatan jalan. Mobil saya parkir di sana. Ketika seorang petugas mendekati saya, menanyakan, Bapak mau kemana, nginap di hotel mana? Setelah saya jelaskan, waduh, pelayanannya bagus sekali. Tidak ada cerminan arogan oleh seorang petugas ini. Serasa kita mungkin lebih enak lagi, lebih sejuk lagi kita rasanya bertemu dengan petugas di kota tinggi ini dibandingkan kita bertemu dengan petugas di Bali. Enak, ramah. Saya sebutkan saja petugas yang ketemu saya tadi malam itu dari Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi. Bagus sekali. Pokoknya sulit dilukiskan.
keramahannya, kesantunannya di dalam melayani warga yang datang, baik yang datang dari rantau maupun yang sengaja berkunjung ke sini. Jadi kelihatannya antara pebisnis, antara pedagang yang begitu gesit di sini telah tune in dengan petugas atau pemerintah kotanya, sehingga kota ini kelihatannya menjadi nyaman bagi pedagang, menjadi nyaman bagi pengunjung. Namun menurut petugas hotel yang saya temui, kemungkinan besar pada hari kedua dan ketiga Lebaran yang membuat pengunjung kepalanya cenut-cenut adalah kemacetan di sini. Menurut beberapa orang petugas hotel di sini yang belum tertangani lagi di sini macet ini. Dan kemungkinan besar katanya pada hari kedua dan ketiga nanti macet akan kembali seperti lebaran-lebaran sebelumnya. Tapi satu hal yang kita lihat di sini, telah ada sekarang ini penanganan parkir dari pemerintah kota. Dan mudah-mudahan dengan adanya satu tempat parkir disediakan yang sangat luas oleh pemerintah kota, macet agak bisa dikendalikan. Sebab dengan adanya lokasi parkir disediakan, mobil-mobil yang datang tidak lagi parkir di sepanjang jalan. Sobat DB, mungkin apa yang terjadi di kota Bukit Tinggi ini perlu ditiru oleh kota-kota lain, di mana antara dunia bisnis telah seiring sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang ada di sini. Sobat DB, sekali lagi kita perlu tampaknya belajar ke kota wisata Bukit Tinggi di dalam sisi bisnis atau dagang. DB Channel selalu mendoakan pemirsa, terutama pemirsa yang berasal dari Bukit Tinggi, di samping juga seluruh pemirsa yang lainnya, agar menjadi pengusaha pebisnis kaya raya yang berbisnis. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya Bustaminarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.